Hai, jumpa lagi bersama saya Sri dari Kota Bekasi, dari Pokja, Kutai, Jakarta. Kali ini kita akan melakukan percobaan selanjutnya, yaitu tentang lensa cekung dan lensa cembung. Tujuan dari percobaan ini yaitu kita akan mengukur titik fokus dari benda ke bayangan. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu yang pertama layar putih, kaca spion sebagai lensa cembung, kaca spion seperti lensa cembung, sendok sebagai lensa cekung, korek api, satu buah lilin, dan satu buah penggaris. Mari kita lakukan percobaannya. Percobaan pertama yang kita lakukan yaitu percobaan pada lensa cembung. Kita akan mengukur titik fokus ke bayangan dari sumber cahaya. Kita ukur berapa jaraknya ya. Yang disiapkan yaitu satu buah lilin telah dinyalakan, satu buah kertas HVS sebagai layarnya, satu buah kaca spion, dan satu buah penggaris untuk mengukur jaraknya. Lampu kita matikan terlebih dahulu. Kita akan mulai percobaan. Yang pertama yaitu kita akan lihat spion, kaca spion kita arahkan ke sumber cahaya kalilit. Kita lihat dari jarak jauh. Terlihat ya, tidak ada cahaya nampak pada layar sama sekali. Kita dekatkan layar ke sumber cahaya. Terlihat ya? Terlihat cahaya? Cahaya pada layar? Ya, berarti terlihat ya bahwa ada bayangan dari cermin cembung itu spion ke arah layar. Kita ukur sekarang berapa jaraknya. Jarak dari sumber cahaya ke layar kita ukur dengan penggaris. Jaraknya yaitu sekitar 18 cm dari sumber cahaya ke layar. Dari sumber cahaya ke spion kita ukur jaraknya yaitu sekitar 14 cm. Percobaan selanjutnya masih pada percobaan lensa cembung. Kita akan mengukur titik fokus dengan jarak antara sumber cahaya yaitu sumber cahaya dari lilin dengan spion. Kita ambil jarak 30 cm. Kita cari bayangan yang terjadi, ada berapa jarak bayangan yang akan dihasilkan. Terlihat ya, jelas sekali bayangan terlihat. Kita ukur. Terlihat jelas bayangannya yaitu sekitar 10 cm. Jadi dari jarak sumber cahaya ke lensa cembung ke kaca spion dari jarak 30 cm akan terbentuk bayangan pada jarak 10 cm. Selanjutnya yaitu pada percobaan lensa cermin cekung. Kita akan sama seperti tadi mengukur titik fokus, titik bayangan yang dihasilkan. Alat yang dibutuhkan seperti tadi, sendok cekung permukaannya, satu buah lilin, satu buah kertas sebagai layar, kertas putih HPS sebagai layar, dan satu buah penggaris untuk mengukur jaraknya. Mari kita mulai percobaan. Kita matikan dulu lampunya. Oke, kita lihat, kita siapkan cermin cekungnya, sendoknya. Kita lihat, kita ukur jaraknya dari sumber cahaya ke cermin cekungnya, ke sendoknya, ke bendanya. Itu kita buat 10 cm. Kita lihat, kita dekatkan layarnya, belum terjadi bayangan. Terlihat bayangan? Kita lihat bayangan. Iya, terlihat bayangan di sebelah sini, terlihat bayangan dengan jelas. Ada bayangan cermin cekungnya. Kita ukur jaraknya berapa cm. Ternyata jaraknya adalah 21 cm. Kita akan menggunakan percobaan
kembali pada lensa cermin cekung dengan jarak yang berbeda. Kita akan mengukur jarak dari sumber cahaya lilin. Kita ambil jarak 20 cm dari sumber cahaya ke benda yang akan kita ukur. Oke. Kita lihat sekarang bayangan yang terjadi dari layar. Belum terlihat ya. Terlihat jelas ya? Lihat jelas bayangannya. Oke, kita akan ukur berapa jarak bayangan terlihat dengan jelas, yaitu jauh udah kelihatan ya bayangannya ya, yaitu 18 cm. Alhamdulillah, percobaan kita pada lensa cermin cembung dan cermin cekung telah selesai dilaksanakan, di mana kita mengukur titik fokus, yaitu titik bayangan yang dihasilkan dari sebuah cermin cembung dan cermin cekung. Titik bayangan yang dihasilkan yaitu dia akan semakin terlihat apabila layarnya didekatkan dengan sumber cahaya. Semakin benda diukur diletakkan dengan lebih jauh, maka lebih jauh dari sumber cahaya, benda diletakkan lebih jauh dari sumber cahaya, maka bayangan dihasilkan akan terlihat dengan jarak yang lebih dekat dari sumber cahaya. Jadi, bayangan terlihat lebih dekat dengan sumber cahaya. Jadi, kalau layar diletakkan lebih jauh, maka bayangannya akan tidak terlihat. Itu terjadi pada cermin cembung ataupun cermin cekung. Semoga dengan percobaan kita tentang lensa cermin cembung dan cermin cekung, kita lebih dapat memahami tentang mengukur bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung dan cermin cekung. Terima kasih kepada Ibu dosen.